Di tengah hiruk-pikuk Cikampek, ada tempat yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun ketika malam mulai turun, suasananya berubah. Namanya Kebon Kembang Cikampek. Konon, ada cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang suara-suara aneh yang terdengar ketika suasana mulai sepi. Ada yang mengaku pernah melihat kumpulan orang membawa jenazah berpakaian kerajaan. Namun ketika didekati, pembawa jenazah itu tiba-tiba menghilang. Malam ini, kami mencoba mendatangi tempat tersebut. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membuktikan, apakah cerita yang selama ini beredar, memang hanya sebuah cerita, atau ada sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya kebun kembang. Karena terkadang, apa yang terlihat oleh mata, bukanlah satu-satunya hal yang ada di hadapan kita. Dan malam ini, kami akan mencoba melihat yang tak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencari kebenaran di balik tabir realita. Kembali lagi bersama kami di channel Mata Batin, melihat yang tak terlihat. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apa itu artinya mata batin? Mata batin itu adalah kepekaan atau intuisi manusia yang bisa merasakan adanya hal-hal gaib yang ada di sekeliling kita. Dan channel ini dibangun untuk mengedukasi kepada semua rekan-rekan generasi muda agar bisa menghargai, lebih santun, dan bisa tidak melupakan asal-usul leluhur kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, kami dari tim Mata Batin menyajikan sesuatu yang aktual, natural, dan apa adanya, baik yang tertangkap di kamera maupun apa yang kami rasa sesungguhnya itu adalah yang kita share buat kawan-kawan. Tidak ada kebohongan, tidak ada gimmick, dan inilah yang kami suguhkan untuk kalian semua. Nah, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube Mata Batin. Oke Bangga, kita sekarang sudah berada di tempat yang lebih dalam ya, di hutan kebun kembang ini. Iya, benar. Menurut Bapak Angga, yang Bapak Angga tahu mengenai cerita ataupun mitos di tempat ini tuh apa aja Pak Angga? Ya, menurut kabar selintingan warga, bahwa banyak yang bilang di lokasi ini, ya ini lokasinya berada di Kebun Kembang Cikampek ya. Nah, kalian pada sudah tahu semua, di sini tuh ada sumur tua. Sumur tua itu yang pada konon ceritanya itu pada zaman Belanda sudah ada. Nah, sumur tua itu dipakai mandi oleh orang-orang terdahulu dan banyak khasiat atau banyak karomahnya istilahnya ya dari sumur tua itu, Kang Guntur. Nah, dan juga ada sosok besar hitam di pohon yang paling besar di sini ada. Apakah itu sosok genderuwo apa bukan? Ya, mungkin jadi, mungkin bisa jadi. Terus juga ada zaman kerajaan juga ada penampakan. Jadi warga itu melihat ada yang menggotong keranda atau jenazah ya. Ya mungkin itu ada yang meninggal. Nah, dia berpakaiannya itu seperti pada zaman dahulu.
kurang tahu kalau kerajaannya apa pada zaman kerajaan Majapahit atau Pajajaran juga kita belum tahu ya, wallahu alam itu mah. Nah, mungkin dari sini channel YouTube Mata Batin akan menguak mitos atau fakta tentang kabar yang ada di kebun kembang ini ya, Kang Guntur. Siap. Baiklah, untuk itu bukan kita so tahu atau gimana ya. Nah, kita panggilkan ahlinya saja. Ahli spiritual ya Iya. pada tentunya. Mangga, Kang Indra. Kang Indra, dipersilakan. Oke. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Gimana Kang Indra? Hari ini Cukup apa ya? Cukup berat ya di sini. Cukup berat. Lumayan lah ya. Iya. Banyak warga juga yang sudah bilang kan di sini tuh banyak sekali penampakan-penampakan yang sering terlihat sama warga sekitar gitu Iya, ya. berseliweran ya. Banyak yang Terutama jahil tadi juga tuh ya. yang lebih itu yang tadi tuh yang membawa keranda itu. Iya, benar sekali. Ya sekarang kita mau membuktikan ya apakah benar di sini ada atau enggak gitu. Iya. Kita kesini kan untuk itu ya, untuk Ya, pembuktian. Benar nggak sih kata warga Betul. ada Iya. penampakan seperti itu atau cuma hayalan atau cuma apa ya, Mitos ya. mitos semata Iya. gitu ya. Oke, nih Kang Indra, kita jangan terlalu dalam dulu ya. Oke. Kita ada narasumber dari warga sekitar nih ya, bisa kita undang ya. Oke Kang, kita panggilkan aja langsung ya narasumbernya dari warga sekitar. Ya. Boleh. Mangga, Kang Haji Aang, Diantos. Nah, Kang, gimana sehat? Alhamdulillah. Nah, ini Kang narasumber kita ya. Sebelah sini Kang. Sebelah sini Kang, tengah Kang. Nah, menurut warga sekitar benar nggak Kang kalau adanya sumur tua zamannya penjajah Belanda? Ada yang di belakang kan. Di belakang ya. Terus untuk yang membawa keranda ini pas Membawa keranda dulu kerajaan itu kayaknya ada yang mau kerja shift malam. sip malam ya. Terus gimana tak Kang? Cerita sedikit aja. Kayak keranda kayak yang mau Ngelayat gitu ya, Ngelayat. bawa jenazah. zaman pakaiannya zaman dulu Terus Kerajaan gitu kan. pakaian kerajaan. terus untuk yang lainnya, sosok yang lain gitu Kang, ada nggak yang sering jahilin yang warga sekitar atau yang lewat gitu? Pasti ada sih. Ada juga, banyak. Gimana nih Kang Indra? Ya udah kita coba apa ya namanya? Kita buktikan aja ya, Kan aja lah. lewat uji nyali. Boleh. Oke. Oke Kang Haji, Siap. atur nuhun pisan ya. Sama-sama. Ya, atas informasinya dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan gitu ya tentang cerita kebun kembang ini. Siap. Mangga Kang Haji. Oke. Makasih Pak. Nah, di mana Kang Guntur untuk peserta uji nyali malam hari ini? Peserta uji nyali sudah ada dan dia sudah siap ya. Peserta uji nyali kali ini dia seorang konten kreator yang juga sudah ternama sebetulnya buat anak-anak muda di Cikampek. Iya, betul sekali ya. Baik, Kita Kita panggilkan panggilkan aja aja ya, ya, Pak. langsung. boleh. Kang Ajril, mangga di atas. Terus lo gini. Oke. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Siap ya. Siap. Untuk Kang Ajril nih, secara backgroundnya bisa diperkenalkan dulu nggak ke penonton? Boleh. Halo guys, so aku konten kreator. Sebenarnya aku konten kreator romance dan komedi. Iya. Siap. Jadi aku nggak ada horor-horornya sama sekali, vibes horornya nggak ada. Aku tipikal yang jujur sebenarnya agak jauh dari hal-hal mistis. Iya. Menceng banget Kehidupan ya. sehari-harinya Iya, jauh banget benar. dari hal mistis. Jadi nggak pernah kayak cerita horor atau bahkan nggak pernah mengalami hal-hal horor kayak gitu. Nggak Iya, benar. Jadi ini emang bener-bener pengalaman Betul. baru banget ya. Baru banget ya, iya. Baru banget. Yang motivasinya pengen ikutan uji nyali apa nih? Experience tuh. Experience. Pengalaman. Iya. Biar ada cerita aja nanti kalau misalkan Bener. orang nanya udah pernah nyobain hal mistis belum pernah, mungkin Hari ini, ini gitu. saatnya. Iya, Bener-bener benar-benar out of konten the box. kita ya. Konten channel Mata Batin. Channel Mata Batin. Iya. Oh, channel Mata Batin. Let's go. Dan Oke, untuk Kang Adil. selanjutnya Udah kita siap. langsung Langsung aja ya. ke lokasi uji nyali aja Iya. kali ya. Lokasinya oke, let's go. Siap.
Oke, untuk saat ini kita sudah berada di lokasi uji nyali. Menurut Bapak Indra sendiri nih, selaku praktisi, ya, ini cocok. Menurut Bapak Indra cocok apa gimana nih? Ya di lokasi ini ya cocok ya, sangat cocok karena di sini kebetulan ini adalah pohon asem ya. Ya, pohon Yang asem katanya juga mitosnya ya banyak sekali yang mendiami ya. mendiami di Iya. pohon asem gitu. Sekalian kita buktikan apakah benar ada Sosok makhluknya. ya makhluknya ya. Ya syukur-syukur ketangkap kamera gitu. Iya. Ya, ada gitu. Secara penglihatan Pak Indra sekilas, ada sosok apa Pak? Oke, kalau Bisa dilihat dulu. kita scanning dulu ya. Siap. Nah, sekitar sini ada sosok yang tadi kata Kang Angga bilang ya, Iya. sosok Genderuwo. sebelah sini. Dan juga untuk kerajaan-kerajaan ada di sebelah kanan saya, sebelah sini. Yang pohon besar itu ya. Dari sana ke belakang sana itu kerajaan. Iya. Dan yang paling mengganggu di sini ada sosok yang seperti Buto hijau. ya, jadi di belakang dari si Gendro. Oh, Sebelah sana tempatnya. Jadi sekitaran sini. lagi memantau kali ya. Mantap di sini. Ya yang lainnya paling kuntilanak atau Iya. yang ada lah. Menurut Pak Kang Indra, Ya. sosok-sosok itu tuh bisa nggak untuk kita panggil dulu ke sini Pak, di lokasi uji nyali ini? Untuk dipanggil untuk mendekat gitu ya. Mendekat aja Mendekat gitu. Bisa sih kan. Bisa Boleh. langsung mendekat di sini. Karena mungkin sembari jalannya. Sok. Oke, Kang. Kang Adil siap ya? Siapkan mentalnya. Siap. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, lancar. Amin, Ya, amin. Jangan dong, jangan. Ya. Oke, Kang Indra, terima kasih sudah diberi penglihatan ya. Ya. Untuk selanjutnya sebelum uji nyali, apa langkah lebih baiknya kita mediumisasi Pak Angga? Oke. Boleh. Kita Boleh. cari kejelasannya ya. Siap. Ya. Untuk mediator sebutannya mungkin mediumisasi. Iya. Mediatornya Untuk kita panggil udah ada ya, tim. Kang Teguh aja. Kang Teguh, boleh dipersilakan masuk. Kang Teguh, mangga di atas. Oke, Kang Teguh. Ya, Kang, sehat. Alhamdulillah. Siap. Boleh. Gimana? Mungkin kalau mau mediasi di sini ya kita langsung aja mediasi di sini. Ayo. Udah siap Kang Teguh? Siap. Assalamualaikum. 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 Saya Iya salah sah. Itu abi mah punten ngawadoh ya. Bade ngayakeun uji nyali di tempat ieu. Ya, ieu mah hoyong terang weh di tempat ieu aya naon. Ya. Hah? Ieu teh saha ieu teh? Sareng saya. Meh kenal. Boleh tanya Kang Indra berkenan nggak? Kumaha sok cari ngomong bisa ngomong. Yo. Itu kepala mana? Kepala mana itu? Oh, itu yang gendoro saya sanes. Saha itu? Yo, pangeran. Di. Tunggu mana? Yo, sampai ke dia enggak? Sekedap. Yo, sampai dia sekedap. Yo. Langsung aja. Habis. Sudah lunggung. Pas dibuka yang namanya jadinya sama mana dulu pasukannya
Orang kedina. Udah cukup mau nanya lagi? Cukup. Mana? Ya, Kang. Kawan. Aman, aman. Lumayan. Mulai deh, Bang. Asup diri, asup diri. Langsung aja. Langsung tag. Ya, masih. Naon kan? Assalamualaikum. Betul. Ya. Nah, betul yang terang. Enggak. Itu tadi teh tempat tahun gitu. Dia tadi nanti zaman baheula. Ya, seueur tempat singgah. Yang menir gitu laras. Wah, Teras di dia kayak kerajaannya anu ku abdi tinggal mah kerajaan Majapahit. nya eta Nah, gening aya gitu Kang. kapungkur teh pembelot teh teh sana ya sasa teh aya teh nih Pengkhianat. nya aya tebaskeun ka dinya. Jadi di dia teh anu pembelot pungkul nya. Anu teh ngaganggu moal Kang orang. Tah ari sosok anu model genderowo gede gitu. Siapa sekarang itu sadayan goblok. Gitu ya mah. Bisa tuh pitah ka dieu ngumpul ke didik. Oh, nya. Bisa. Bisa. Mau ada intung ada sini hubungan. Di dia bah. Di dia tuh. Punten ya, kawagal pisan ya ku. Ari sumur tua anu aya karomahan teh geningan ayeuna mah saat ku. Kunaon ya ku? Aya di dinya teh di mana Islam sanes? Islam. Mohon. Aya Islam teh kumaha ieu teh? Ya, di dinya teh Islam. Mohon. Ayeuna di dinya baca doa ka ditu ka dieu. Mohon. Makhluk anu eta teh Mohon. tah ngadenge saja doa teh Oh nya. dijabah tah Mohon. da Gusti Allah mah nanaon ge dijabah Mohon. tapi sanes ku Gusti Allah Nya. tah cukang lantaran di eta cai saking mainan percaya Mohon. tah Kudu ngaruakeun Allah kedeulnya punya. Musyrik teh nya. musyrik kita teh Timo hoyong terang doang kangge nya si muda di mana ayeuna gitu. nya Ulah sampai ka kitu. Kesaning Tuhan mah hiji. nya Si Allah unggul. tah eta teh ieu anu dipiwak nya di dinya di mana mending anu ya Allah ya Allah ya Allah Allah mangadenge tah makhluk-makhluk anu ngagerakeunna Tapi makhluk-makhluk jin nya gitu nya. mohon tah Supaya jelema supaya sesat teh percaya ka dinya jadikan baturna iblis. ayeuna mah arek naon jaya naon segala macam sahan hiji wah ti Gusti Allah Si Allah unggul. Ulah kasasade. nya tak kitu wae ye tos Mohon atas atur nuhun pisan. Informasina nya. Punten ngawagol punya. Nah, Kang Teguh, aman? aman Sadar. Oke Kang, ini kan udah dilakukan mediumisasi nih ya oleh mediator kita Kang Teguh. Nah, kali ini kita langsung aja ya uji nyali. Ya. Siap? Siap Kang Ajril. Kalau mau Ya. berekspresi gak apa-apa. Iya, Bebasin aja gitu ya. Ceritain apa yang Kang Azril rasakan. Rasakan. Mm-mm. Lihat apa langsung omongin aja ke kamera. Mm-mm. sebetulnya Banyak interaksi lebih perasaan Kang Azril lihat di sana apa, jelasin aja nggak apa-apa.
Nanti mungkin tambahannya kan lilin sama Udah siap. udah siap ya. Kalau nggak kuat, Kemana-mana lambaikan ya. tangan aja. Cukup di sekitar ini aja ya. Terusin aja ya. Sini jangan ke belakang. Ya jangan ke belakang, udah sekitar sini aja. Udah ya, kita tinggal ya Kang. Siap. Siap. Aman ya. Aman. Oke guys, jadi this is my first time aku ikut uji nyali dan rasanya wow, it's like super amazing. Apa ya? Aku ngomong apa ya? Gak tau ya. Aku pengen aja nyobain uji nyali. Seserem apa dan semenakutkan apa ditinggal sendirian di hutan belantara yang katanya angker dan banyak makhluk-makhluk gaib. I believe, aku percaya makhluk-makhluk gaib. Cuma ada apa tuh? Baru aja aku ngomong udah ada suara-suara aneh di sana. Ada suara aneh di sana. Yang aku rasakan di sini banyak banget suara-suara yang aku nggak tahu sumbernya di mana. Mungkin aku bakal terus ngomong sambil aku perhatikan sekitar aku. Jadi ini lokasinya ada di kebun kembang. Lokasinya ada di kebun kembang. Jam 2 malam. Sebenarnya jam 2 itu termasuk pagi sih sebenarnya. Jam 2 malam ya hampir pagi lah. Oh iya, apa ya? Aku nggak tahu aku mau ngomong apa. Tapi rasanya cukup merinding. Tapi aku lebih takut ketika aku sendirian di rumah. Karena di sini saya lumayan bagus dan aku bisa explore a lot of things here. Langitnya cerah. Bulannya hampir bulan purnama, tapi bukan bulan purnama. Cuacanya dingin, ini sekitar 20 derajat Celcius. Bukan aku pakai jaket, saatnya sampai ke atas. Banyak banget suara-suara hewan, jangkrik, serangga, dan lain-lain. Aku belum nemu hal-hal aneh di sini. Ini udah berapa menit ya? Ini udah 2. Ini kayaknya udah baru 5 menit sih. Dulu kayak belum, udah 5 menit juga. It's very very interesting. Katanya aku nggak boleh kemana-mana, jadi aku cuma sekitar sini aja. Dan aku bebas ngelakuin apa aja. Aku bisa berlari, aku bisa I will do a shadow boxing. Sepi banget. Sepi banget parah. Oh iya, ini adalah pohon asem. Di belakang aku ini pohon asem. Jadi pohon asem itu mitosnya terkenal dengan pohon yang angker dan banyak ditungguin oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti itu guys. Dan ini ya ada lilin. Jadi lilin ini fungsi untuk cahaya aku, sumber cahaya selain lighting kamera. Dan aku udah mulai ngantuk. Aku udah mulai ngantuk di sini. Jadi gini rasanya nyali ya. Lebih ke gabut sih, nggak tahu mau ngapain. Biasanya kalau misalkan nggak main handphone atau kita lagi sendirian, itu biasanya kita otomatis jadi manusia purba. Dan mungkin ini ada saatnya aku untuk menjadi manusia purba yang nggak ngapa-ngapain tanpa teknologi. Untuk aku yang hidupnya jauh dari hal-hal mistis, ini cukup apa ya? Cukup aja. Tidak semenyeramkan yang aku pikirkan. Karena actually aku suka banget langit malam, karena
Langit malam itu very very beautiful, indah banget. Dan biasanya ketika aku lagi ada di hutan malam-malam sendirian, aku pernah kayak ngelewatin kebun kembang, hutan gitu. Yang aku lihat itu biasanya langitnya guys, karena langitnya cerah dan indah banget for me. Lagi ya. Oh iya, kondisi di sini karena bulannya itu cerah, bulan itu lumayan menyorot banget ke bawah. Jadi tanpa lighting pun ini sebenarnya area sekitar sini tuh kelihatan. Jadi nggak begitu gelap gulita sampai yang bener-bener nggak bisa ngelihat apapun. Aku bisa ngelihat yang ujung, aku bisa lihat, cuma nggak terlalu jelas. Dan kayak apa ya? Kayak kondisi situasi daerah yang agak pagi, agak subuh ya, karena emang jam 2 sih, emang agak subuh sih. Jadi so aku nggak yang begitu nggak ngeliat apapun juga, aku bisa ngeliat banyak objek di sini. Sepertinya aku ngomong terus ya. Udah jam berapa sekarang? Oh, udah jam 2 lewat 7, jam 2 lewat 7 guys. Oh ya, ini HP buat kamera aku nggak main HP. Oh ya, buat yang belum kenalin, aku Azriel, aku ada seorang konten kreator. Aku biasanya bikin konten romance, komedi, and then aku biasa bikin konten-konten tentang keseharian aku menjadi supir MBG. aku pernah jadi supir MBG, keseharian aku sebagai guru bahasa Inggris. Aku juga seorang guru bahasa Inggris, and then aku kadang share aku punya keseharian workout, olahraga, apalagi ya. Oh iya, kadang konten yang baru viral, konten di akun aku itu adalah konten aku ketemu sama teteh-teteh di Purwakarta. Itu konten bisa dibilang romance, jadi nggak ada bisnis-bisnisnya sama sekali. Sekarang cuacanya cukup dingin di sini. Mungkin semakin sepi, semakin nggak ada orang di sini, aku merasakan keheningan yang bikin tambah dingin. Dan ada suara-suara lagi gitu. Aku masih positive thinking dari ranting yang jatuh atau batu yang tergelincir. I don't know what is that. Apa ya? Biasanya orang kalau uji nyali ngapain sih? Karena kalau uji nyali biasa yang aku lihat ya dulu banget waktu aku masih SD atau aku SMP, aku biasanya ngelihat konten uji nyali orang tuh random, ada yang lari-lari, jalan-jalan, lari-lari, ada yang ngomong sendiri kayak aku sekarang. Terus juga ada yang ketakutan, tinggal diem aja, just stuck here like, oh my god, I'm so secure. Ada yang apa? Ada yang bercanda mungkin. I don't know. Dulu waktu aku SMP ada tuh di Trans 7 uji nyali kayak gini. Dan sekarang aku yang uji nyali, like wow. Sekarang aku yang di sini gitu. Dulu aku cuma bisa nonton di TV aja, dan sekarang aku yang ngelakuin. Cukup my feeling right now. Jadi semakin hening, semakin intens dalam waktu yang cukup lama, kayak beberapa menit. Itu aku merasa semakin kesepian, semakin merasa sendiri, gak ada siapa-siapa, semakin dingin, semakin suasananya hening, dan semakin jantungku lumayan berdebar-debar. Sebenarnya nggak seberdebar-debar itu, tapi lumayan detak jantung aku mulai kayak meningkat deh kalau misalkan dihitung pakai jam tangan buat ngitung jantung. Apalagi ya, terus ada pohon pisang juga bisa dibilang lumayan serem. Cuma kalau di Binjai itu pohon pisang nggak serem, dia dipukulin gitu. Salam dari Binjai. Apalagi ya, oh ya, lilinnya bagus banget. Kayaknya nggak usah di-review ya kalau lilin ya. Review lilin kayaknya agak aneh sih. Oh iya, langitnya udah mulai gelap, jadi suasana di sekelilingnya udah lumayan gelap gulita. So
ya. Jadi udah lumayan gelap banget. Tadi lumayan cerah. Jadi aku bisa ngeliat sekeliling. Sekarang aku nggak bisa ngeliat sekeliling sama sekali. Gitu. Pokoknya selama aku di sini, itu dari tadi aku denger suara-suara kayak jatuh. Suara-suara kayak jatuh batu, entah itu ranting batu or whatever. I'm still in positive thinking. Let's go. Oh iya, selain keseharian aku bikin konten, aku juga suka boxing. Aku ikut beberapa kelas boxing. Aku bisa melakukan peragaan boxing, shadow boxing, basic, jab, strike, hook, uppercut, pain. Oh ya, di sini walaupun kehidupan aku itu jauh dari hal-hal mistis, jauh dari hal-hal yang berbau horor, mistis atau apapun itu, aku masih percaya hal-hal gaib karena dalam Islam itu kita bukan dianjurkan ya, malah diwajibkan untuk percaya hal-hal gaib. Makanya aku percaya kalau di sini memang banyak penunggunya dan aku menghormati, sangat-sangat menghormati penunggu yang ada di sini. Jadi aku di sini bukan untuk menantang, tetapi aku di sini untuk menghormati. Nah, di situ ada beberapa suara kayak ranting jatuh atau batu yang jatuh. Aku bener-bener menghormati setiap makhluk yang ada di sini. Ya, kalian juga sama. Kalian kemanapun kalian pergi, mau kalian ke gunung, ada suara lagi. Mau kalian ke gunung, kalian ke hutan, atau kalian ke tempat-tempat yang nggak ada orangnya, kalian tetap harus menjaga sopan santun, adab, etika, dan lain-lain. Karena kita sebagai manusia atau apalagi orang Islam memang diwajibkan untuk saling menghormati satu sama lain. Begitupun juga dengan makhluk binatang, apalagi manusia. Gitu. Jadi jangan sompral. Karena ada statement ketika kita ke gunung, atau kita ke tempat hutan belantara, atau kita ke tempat-tempat yang kata orang itu sakral, ada statement jangan sompral di sini, atau jangan jaga etika, jaga adab. Aku kurang setuju dengan statement itu, karena menurut aku jaga adab, etika, atau jangan sompral itu harusnya memang di mana aja, di rumah, di pekerjaan, di jalan, bukan hanya di tempat-tempat sakral kayak gini. Gitu. Nah, di situ ada something, objek yang jatuh. Aku melihat suara-suara, aku mendengar suara-suara, ada objek jatuh di situ. Jadi selagi kita tidak ada, selagi kita menjaga etika, selagi kita menjaga adab, selagi kita hormat terhadap leluhur kita, terhadap hal-hal gaib, hal-hal yang tidak kita lihat sekalipun, mereka juga tidak akan gimana-gimana sama kita, tidak akan mengganggu yang sebegitunya. Gitu. I believe kalau misalnya kita berbuat baik, I believe kalau misalkan kita berbuat sopan, wah, ada something guys, oh my god, who is that bro? You wanna boxing with me? Aku mendengar suara-suara aneh di situ, kayaknya something like makhluk yang ada di sini, mungkin dia mau berusaha berinteraksi dengan aku, gitu. So mungkin agak merinding ya, agak menakutkan, tapi it's okay, no problem. I'm good with my personalities. Aku merasa aku tidak bersalah, aku tidak takut. So kalau misalkan ada makhluk yang menampakkan diri, just welcome. I'm ready to interact with them. Jadi apapun akan aku hadapi. Penunggu di sini tuh aku yakin orang-orang baik guys. Ya memang nggak semua hal gaib itu baik, tapi I believe selagi kita baik, mereka juga akan baik. Jadi aku tidak sebegitu takutnya ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin menampakkan diri, just welcome. Aku aku bahkan mungkin pengen ketemu, barangkali kita bisa berinteraksi, barangkali kita bisa, if you wanna shadow box with me,
together. Let's go. Apa lagi? Ketika kita sedang sendiri, itu biasanya ada hal-hal yang selalu kita bayangkan. Namun aku mencoba untuk mengontrol diri aku untuk tidak membayangkan hal-hal negatif. Itulah kenapa kita harus selalu berpikir positif. Jadi kalau misalkan aku mendengar sesuatu yang aneh, tadi barusan sebelah sana aku melihat sesuatu yang aneh, aku membayangkan itu adalah makhluk yang positif. That's it. Makhluk yang baik yang mencoba untuk berinteraksi dengan aku. It's okay, no problem. Selagi dia tidak mengganggu fisik aku, selagi dia tidak mengganggu mental aku, it's okay. Jadi mau kalian bikin konten horor, bikin konten uji nyali, bikin konten yang serem sekalipun, kalian harus tetap jaga adab dan etika dengan makhluk gaib sekalipun. Lagi-lagi ya. Alright, so what should I do right now? Mungkin aku akan sedikit melakukan gerakan warm up apa ya bahasa Indonesia ya, pemanasan. Sekarang jam berapa? Jam 2:17. 3 menit lagi aku di sini, 3 menit terakhir. So let's go. Aku akan melakukan sedikit pemanasan boxing. Ini namanya jab strike, hook. Oh ya, mungkin ini sedikit perkenalan buat makhluk gaib yang ada di sini. Jadi aku akan mengenalkan sedikit gerakan boxing. Oke, jadi buat makhluk yang ada di sini, aku ingin menggunakan gerakan boxing. Ini namanya jab. Alright. So, ini namanya jab. Jadi gini. Plusnya adalah gini. Makhluk yang mengganggu kalian itu jangan ditakutin. Oke, makhluk yang mengganggu kalian itu jangan ditakutin. Kalian harus lawan. Tapi kalian jangan ngeduluin supaya makhluk itu ganggu kalian. Aku di sini tidak mengganggu. Aku di sini hanya ingin bersilaturahmi. Rasanya bersilaturahmi. Jadi kalau misalkan kalian diganggu dengan makhluk gaib, hadapi. Jangan takut. Tapi jangan ngelunjak juga. Kita cukup stay hormat, humble, stay humble. Kalau misalkan mereka mau connect with us, stay welcome. Gitu. Apa lagi ya? Oke, mungkin segitu aja para pemirsa. Karena ini udah waktunya aku selesai. Kayaknya 20 menit deh. Harusnya sih udah 20 menit ya. Aku lumayan lama nggak di sini. What else? Oh iya, tadi baru gerakan jab aja. Nih, buat para makhluk yang ada di sini, ini namanya gerakan boxing. Ini jab strike, hook, uppercut. Gitu. Jadi siapa tahu makhluk gaib juga butuh bela diri atau butuh olahraga. Ini aku perkenalkan olahraga baru di dunia manusia. Kurang baik apa coba? Aku di sini uji nyali malah ngajarin makhluk gaib buat shadow boxing. Luar biasa si Ajril ini. Apalagi ya? Sudah 20 menit nih kayaknya. Ini harusnya udah 20 menit dan harusnya aku udah selesai di sini. Aku udah mulai ngantuk, guys. Harusnya aku itu tidur dan beristirahat. Tapi karena aku pengen banget first experience, aku pengen uji nyali, aku pengen rasanya seru tuh ketika kalian bisa mendapatkan first experience dan pengalamannya begitu luar biasa karena kita bisa di sini bisa melihat, bukan lihat ya, bisa mendengarkan hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kayak tadi aku mendengar makhluk aneh di sana. Makhluk gaib ya, sorry bukan makhluk aneh, punten bukan makhluk aneh, makhluk gaib. Apa lagi ya? Lilinnya awet ya, lilinnya awet. Oke, jadi
eh tempatnya cukup angker, lumayan cukup angker dan cukup seram. Respect, just respect, hormati. Oke, Kang Azril. Oke, hai. Mana nih? Wah, luar biasa sekali. Sangat energik banget ya. Sangat energi sekali. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya tadi untuk menutupi rasa takut kayaknya. Iya, betul. Betul banget, betul. Tapi yang Kang Azril rasain sendiri merinding. Merinding. Sebelah mana ya? Jujur merinding. Merinding apa ya? Yang rasa apa namanya? Merinding ya. Eh, Kayak ada gerakan apa di situ tuh tadi banyak kayak aku mendengar suara-suara apa namanya? Kayak ranting jatuh. Kayak kalau misal batu jatuh aneh juga ya. Iya. kayak batu aneh sih. Tapi kalau ranting masih make sense. Tapi kalau batu tadi kok batu sih gitu yang jatuh. Terus kayak ada Apa lagi? kayak jejak aja gitu. Misalnya kalau ranting jatuh udah budak gitu. Tapi tadi kayak ada yang nginjek rantingnya gitu. Di daerah belakang. Di belakang suara nginjek ranting. Ya, itu kayak itu sebenarnya aku takut. Tapi aku menutupi rasa takutku dengan ngomong sendiri. Suasana menjadi ceria. Ya. Tadi juga saya lihat di ruang monitor tuh ada kaget. Iya, Kaget terutama ngeliat ke arah sadar. itu. Iya, betul. itu ada apa? Itu suara yang iya, gimana ya aku jelasin ya? Suaranya it's like bukan kayak suara manusia aja. Kayak suara aneh yang belum pernah aku dengar sebelumnya di situ. Iya. Makanya tadi agak sedikit kaget. Sedikit kaget. Menurut Kang Indra, apa yang dia lihat Kang Indra? Sebenarnya para makhluk itu udah pada nyamper di sini ya, udah berkumpul di sini. Cuma karena tadi Kang Azril menutupi rasa takutnya gitu dengan terus berbicara, jadi mau kesini tuh dia ragu. Iya. Karena aura dari si Kang Azril ini positif. Iya. Tapi di sini juga udah ada nih sosok yang genderuwo yang sudah yang sering diceritakan oleh warga-warga di sini ada. Kemudian dari sana itu tadi suara dari situ kan. dari sana kan Ya, si buta itu tuh di sebelah sana tadi ada udah Iya, tadi ada suara. suara itu tadi kalau bisa kalau ini ketangkap kamera ya mudah-mudahannya ketangkap ya suaranya ketangkap sama audio sebelah sana itu. Dan untuk sosok kerajaan tadi sebelah sini juga agak menjauh sebenarnya karena bertolak belakang sama yang di sini ya, sama si makhluk-makhluk kayak genderuwo gitu. Jadi nggak mau datang, nggak mau Masuk ke wilayah. masuk ke wilayahnya mereka. Iya. Mungkin itu aja sih. Jadi tadi terus suasana juga tadi kan lumayan terang cerah ya. Terus beberapa saat bener-bener gelap banget tuh. Itu nggak kelihatan tuh kan? Iya. Bener-bener nggak. Tadi kelihatan, tadi masih kelihatan, masih kayak ada siluet gitu lah. Tapi tiba-tiba kayak gelap banget. Makanya aku semakin kesini semakin Imajinasi ya. iya semakin kesini aku semakin energik ya. Iya. Karena bukan apa awalnya biasa aja, tapi semakin kesini semakin lama ini gelap banget total. Kayak masuk ke dimensi lain. Iya, masuk ke dimensi lain, benar. Kayak masuk ke dimensi lain. Mereka ya itu tadi mereka itu sudah datang Iya. menutupi dari cahaya-cahaya di sini sudah datang. Cuma Kang Azril ini auranya positif, Iya. jadi dia gak berani buat Datang. ke sini tuh nggak berani. Oke Kang Indra, nah ini kan uji nyali sudah berakhir nih. Kesimpulan dari kita uji nyali malam hari ini, pesan-pesan dari sepuh-sepuh atau leluhur kita gimana nih Kang? Kesimpulan semuanya. Ya mungkin untuk secara keseluruhan ya Kang ya, ya kita kan kesini banyak ada yang tadi sumur tua, ya, dari sebuah yang ada kerajaan. karomahnya ya, Ya betul. katanya itu. Suara kerajaan-kerajaan yang ada di sini, Iya. makhluk-makhluk yang ada di sini gitu. Ya, jadi kita terutama dari yang sepuh tadi ya, Iya, kita harus percaya kepada Allah. iya. Jangan
Jangan sampai dengan menduakan adanya gitu ya. ya dengan adanya sumur yang jadi karomah itu kita Iya. menjadi musyrik kepada sumur tersebut. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya ada makhluk di sini ya wajar. Iya, Kita kan berhidup saling Berdampingan. berdampingan gitu Iya. kan. Jadi untuk kesimpulannya ya kita tetap berdoa kepada Allah, jangan menduakan dari Sang Pencipta gitu. iya, benar sekali, Kang Indra. Oke, sobat mata batin, alhamdulillah ya, ini malam hari ini kita mendapat ilmu banyak, mendapat juga pelajaran untuk generasi-generasi muda bahwa kita tidak boleh menduakan Sang Pencipta ya. Nah, oke, kita akhiri dulu nih. Tetap dukung channel YouTube Mata Batin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk para penonton, apabila ada yang mau request untuk tempat yang angker, bisa di komen aja ya di channel YouTube Mata Batin. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari tim kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.